Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini kita akan bikin bolu. Nah, ini cake potong vanilla. Ini caranya mudah banget. Tampilannya bisa cantik banget kayak gini, sesuai modifikasi aja. Bisa keju atau bisa meses kayak gini. Nah, caranya seperti biasa sangat gampang, apalagi bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Buat teman-teman yang udah penasaran nih apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, yang pertama kita siapin aja fry pan ini untuk melelehkan margarin. Nah, margarin yang saya gunakan sebanyak 75 gram margarin. Kalau misalkan margarinnya ini mau diganti dengan butter biar lebih harum lagi juga boleh. Nah, untuk melelehkan margarinnya sesuai seperti tips yang ada di pojokan kanan atas ini, teman-teman bisa klik. Jadi dia nggak perlu terlalu sampai cair banget. Setengah cair aja udah panas kayak gini, biasanya saya angkat, saya aduk-aduk sampai dia meleleh semuanya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya langsung aja saya sisihkan. Selanjutnya kita siapin loyang ukuran 20 x 20. Di sini saya olesin dengan margarin semua sisinya, mau bawah, kanan, kiri semua saya olesin dengan margarin. Kemudian saya alasin dengan baking paper seperti ini, nanti supaya dia lebih mudah aja ketika dilepaskan. Selanjutnya untuk mengolah adonannya, saya akan menggunakan mixer MX100. Ini kapasitasnya besar banget, muat 500 gram tepung terigu dan 30 butir telur. Nah, di sini langsung aja kita ambil boulnya, langsung kita masukin 4 butir telur utuh. Nah, untuk telurnya ini seperti biasa, kalau misalkan bikin bolu-boluan, usahakan dia telurnya suhu ruang, supaya nanti bolunya nggak ambles. Nah, kalau udah 4 telur masuk ke dalam bowl, kemudian kita tambahkan 100 gram gula pasir. Selanjutnya ada 1 sendok teh emulsifier, ini bisa menggunakan apa aja. Mau SP, TBM, ovalet juga boleh, yang ada aja di rumah teman-teman apa. Nah, di sini saya menggunakan SP untuk emulsifiernya. Ketiga bahan udah masuk nih, mulai dari telur, SP, serta gula pasir. Selanjutnya ketiga bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga putih, kental, dan berjejak. Waktunya berapa lama? Sesuaikan aja dengan mixer teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan stand mixer dari Mito. Ini sekitar 8 menit udah bener-bener kental, putih, dan berjejak. Jadi sesuaikan aja dengan mixer teman-teman berapa lama waktunya hingga dia putih, kental, dan berjejak seperti ini. Kalau udah seperti ini, berarti dia udah siap untuk kita masukin bahan kering. Nah, yang pertama kita masukin 100 gram tepung terigu protein rendah ataupun sedang. Untuk topping keju ini saya menggunakan kunci biru. Nah, sebenarnya hasilnya hampir sama ya. Cuman kalau misalkan menggunakan kunci biru itu menurut saya lebih lembut lagi. Selanjutnya ada 20 gram susu bubuk. Kalau misalnya pakai sasetan kan nanggung banget ya. Langsung aja masukin 27 gram susu bubuk. Seperti biasa, kalau misalkan memasukkan bahan kering, sebaiknya diayak terlebih dulu supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Jadi nanti lebih mudah untuk mencampurnya. Bahan keringnya udah masuk, ini akan kita mixer dengan kecepatan minimal, sesuaiin aja. Kalau misalkan pakai hand mixer, biasanya saya menggunakan kecepatan 1. Kalau misalkan menggunakan stand mixer seperti ini, saya akan menggunakan kecepatan 2 atau 3. Nggak perlu sampai tercampur rata banget. Kita akan masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi. Jadi margarinnya ini udah suhu ruang ya, ketika dimasukkan ke dalam adonan. Jadi dia nggak panas lagi atau nggak hangat lagi. Kita masukin aja sedikit demi sedikit sambil kita gunakan kecepatan mixer yang minimal ya, nggak perlu terlalu tinggi, sekitar 2 atau 3. Kemudian kita akan aduk hingga tercampur aja, nggak perlu tercampur rata banget. Nah, kayak gini nih. Kalau udah seperti ini, langsung aja kita pastiin rata dengan mengaduk menggunakan spatula. Nah, biasanya kalau saya menggunakan stand mixer seperti ini, ada bagian yang lengket di bagian bawahnya nih, belum tercampur rata. Jadi saya akan pastiin dia tercampur rata sambil saya aduk balik seperti ini. Kalau adonannya udah tercampur rata, ini udah bisa kita masukkan ke dalam loyang.
kita masukin aja semua adonannya, kemudian kita ratain bagian atasnya, jangan lupa. Kalau udah kita hentak-hentakan seperti ini beberapa kali, boleh 3-5 kali, supaya gelembung di bagian dalamnya itu keluar serta semua bagiannya terisi, jadi nggak ada yang berlubang. Kalau udah dihentak-hentakan, ini berarti udah siap untuk kita masukkan ke dalam oven. Sebelumnya, panaskan ovennya di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Biasanya lebih kecil dari oven yang saya gunakan ini, dia akan lebih cepat panasnya. Kalau udah stabil, udah panas nih sekitar 15 menit, baru adonannya ini bisa kita masukkan. Panggang di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 25-30 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai cake-nya ini matang. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Seperti yang saya bilang, biasanya semakin kecil oven, dia akan semakin panas di bagian dalamnya. Oke, ini hasilnya udah seperti ini. Langsung aja, biasanya langsung saya keluarin ya, nggak perlu nunggu dingin. Pas hangat-hangat kayak gini, panas-panas hangat kayak gini, langsung saya keluarin. Kemudian saya lepas untuk baking papernya. Kenapa langsung saya keluarin? Biasanya kalau dia didiamin di dalam loyang, dia akan berkeringat dan jadinya basah cake-nya. Oke, ini udah selesai, cake-nya udah mateng. Sebelum kita olesin dengan buttercream, kita biarin dingin. Kalau udah dingin, bisa kita olesin dengan buttercream. Nah, untuk resep buttercreamnya ini sudah ada ya, bisa cek di kanan atas seperti apa resep buttercream macam-macam. Nah, nanti nextnya saya juga akan bikin buttercream yang saya gunakan ini. Jadi nanti olahannya juga semakin gampang, semakin lembut dan tanpa berpori. Oke, selanjutnya atasnya saya kasih topping keju, medok banget kejunya yang banyak banget kayak gini biar lebih puas nanti makannya. Bagian pinggir-pinggirnya langsung aja saya sisihin ya supaya dia nggak mengganggu. Oke, biar semakin lembut lagi bagian sisi-sisinya kita irisin. Lalu ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Potong-potongnya gampang banget, sesuaiin aja. Mau dipotong beberapa juga boleh. Nah, kalau udah seperti ini, langsung bagian atasnya saya kasih whipped cream. Nah, kalau udah seperti ini, bagian atasnya saya kasih buttercream lagi. Nah, buttercreamnya ini biar dia mudah untuk ngelepasnya, teman-teman agak tekanin ke bawah biar dia nggak ikutan lepas gitu ya. Hiasin deh atasnya dengan apa yang teman-teman suka. Misalnya di sini contohnya cherry ya, karena saya suka banget sama cherry. Dan juga dia hasilnya lebih cantik menurut saya kalau menggunakan cherry. Nah, kayak gini, udah selesai, gampang banget kan? Jangan khawatir buat teman-teman yang punya hand mixer, ini bisa banget untuk menggunakan hand mixer. Nah, ini adalah contoh kalau misalkan menggunakan hand mixer. Jujur nih ya, kalau misalkan bikin bolu-boluan kayak gini, saya lebih suka menggunakan hand mixer. Nah, hasilnya kayak gini nih, cantik banget. Step by stepnya juga sama. Yang pertama, mixer telur, gula pasir, serta SP hingga putih, kental, dan berjejak menggunakan kecepatan maksimal. Kalau udah, bisa masukin bahan keringnya, mulai dari tepung terigu hingga susu bubuk. Bahan kering udah masuk, kita akan mixer menggunakan kecepatan yang paling minimal. Di sini saya menggunakan kecepatan 1 aja udah cukup. Saya akan mixer sampai kelihatan tercampur aja. Kalau udah, ini akan saya lepas. Nah, untuk margarinnya boleh langsung dimasukin kemudian diaduk balik, atau misalkan dicampur dulu dengan sedikit bagian adonan, kemudian kalau udah mulai tercampur, dia langsung masukkan aja ke dalam adonannya. Adonan yang lebih banyak ya maksudnya. Kayak gini nih, tinggal diaduk balik aja. Nah, yang mana deh yang teman-teman suka? Mau margarinnya langsung dimasukin, kemudian diaduk balik juga boleh, atau dicampur dengan sedikit adonan dulu, kemudian diaduk balik seperti ini juga boleh. Nah, kemudian kalau udah masukkan ke dalam loyang, nih dia rasanya lebih kental lagi kalau misalkan menggunakan hand mixer. Nah, untuk menggunakan hand mixer ini, saya menggunakan tepung terigu protein sedang, atau di sini saya menggunakan kunci biru. Hasilnya kayak gini, sama aja sih sebenarnya, rasanya juga enak banget, lembut banget.
Tinggal kalau udah matang, lepas aja baking papernya, taruh lagi di wadah, kemudian bisa dihias sesuai yang teman-teman inginkan. Seperti biasa, untuk mengoleskan buttercreamnya jangan lupa tunggu dingin dulu. Kalau misalkan panas, nanti malah buttercreamnya itu mencair. Kalau udah diolesin dengan buttercream semuanya nih kayak gini, kemudian bisa dikasih topping sesuai selera. Nah, karena yang pertama udah pakai keju, yang kedua kita pakai meses. Seperti biasa, pinggirannya akan saya potong-potong biar dia lebih rapih lagi kayak gini. Kalau udah dipotong, saya akan bagi lagi menjadi 16 bagian. Kemudian setelah diiris-iris nih menjadi 16 bagian, langsung aja kasih buttercream. Nah, tips supaya buttercreamnya itu nggak ikut naik ke atas, pastikan dia disemprotnya agak ke bawah gitu, biar nanti ngelepasnya juga lebih mudah. Cuman nempel di bagian mesesnya aja, dia bakalan ikut untuk buttercreamnya. Oke, udah selesai semuanya. Cake potongnya udah jadi. Yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nih, nah gampang banget. Tinggal kita ambil aja kayak gini. Ini mau dimakan juga bisa, bukan hanya hiasan. Nih bagian dalamnya tuh. Tuh. Kan dia enggak kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita belah. Tuh, Masya Allah. Selamat mencoba. Hai sayang, kakak mau? Kakak mau cherry. Nih ada cherry-nya. Cherry-nya enak banget. Sekarang kita cobain ya. Kita lihat nih. Tada! Tuh dia balik lagi. Dikit-dikit. Super sih, enak banget. Makan. Dia mau ditaruh. Tadi juga mau. Mau juga ditaruh cherry-nya. Bukan gitu, Dek. Cherry. Bye. Nah semuanya, hari ini kakak makan ini. Ini yang digigit yang ini. No. Rasanya enak banget. Terima kasih sayang. Adik kalau mau diacak-acak jangan diacak-acak, Adek. Apa, Dek? Cherry. Tangkainya jangan, Nak. Yang ini jangan. Nah, gitu, Adek. Kakinya, Nak. Dah, habis cherry-nya. Ini dadinya. Enak ya? Aku juga enak. Ini ya? Ada juga. Nah, Ini cherry. Nah. ini guys. Ini kakak ini. Tada. Rasanya enak banget. Siapa yang bikin Bunda? Bunda. Makasih. Sama-sama. Adek, dipegang. Nggak boleh makan seperti itu. Makannya dipegang. Ya itu muntah. Sedap. Bukan kayak gitu. Masa makannya kayak dog ya, Kak? Nggak apa-apa. Oh, Bunda yang pegangin. Gak boleh. Kan mau makan sendiri dulu. Seperti kakak, Bunda. Pakai spoon aja ya. Cukup. Bunda, taruh. Taruh sini. Bunda, yang spoon kakak mana? Wah. Ya. Bunda ambil yang baru. Banyak sama adik. Ini masak.
Makasih bunda. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin cake potong vanilla ini di rumah, karena ini caranya gampang banget kan, serta bahan-bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini jika bermanfaat buat teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga terinspirasi bikin cake potong vanilla yang super gampang kayak gini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya, siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.